Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Xiaoyan tampak garang saat ini. Dia mendekati sang misi selangkah demi selangkah. Sebenarnya, aku sudah menebak siapa kamu dan dari mana asalmu. Xiaoyan mencibir dan berkata dengan suara yang dalam. Ini sangat menarik. Aku jelas menyembunyikannya dengan baik. Apakah kamu berbohong kepadaku? Sang misi bertepuk tangan berulang kali. Dia menunjuk Xiaoyan lagi dan kekuatan dahsyat segera meletus. Itu seperti anak panah yang langsung menembus paha Xiaoyan. Daging dan darah menyembur keluar dan bahkan menghancurkan tulang di dalamnya. Tapi Xiaoyan sepertinya memiliki vitalitas yang tak terbatas. Tubuh yang terluka parah itu kembali pulih seketika. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mendekat padaku. Aku akan memberitahumu dengan tenang, ucap Xiaoyan. Kalimat ini tampaknya membuat sang misi semakin tertarik. Dia segera bertepuk tangan penuh semangat. Apakah kamu benar-benar menebaknya? Sangat menarik. Maka kamu harus memberitahuku ketika aku datang. Sepasang matanya tampak cerah. Keadaan emosional dapat digambarkan sebagai kegilaan. Kegembiraan yang tak bisa dijelaskan itu membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Jika dia benar-benar berasal dari alam dewa kekacauan, maka Xiaoyan tidak bisa menebaknya. Di antara semua sosok biru di sana, Xiaoyan sudah bertemu 3 di antara mereka, yaitu Hua Chan, Ye Beijing, dan Suqian Taiyi. Sulit untuk menebak siapa sebenarnya Zhang Misi di antara 5 yang tersisa. Semuanya berperilaku normal dan tidak ada tanda-tanda kegilaan dalam ucapan siapapun. Sejak awal pertemuan hingga saat ini, Xiaoyan berpikir dengan hati-hati dan tidak menemukan petunjuk apapun. Xiaoyan hanya melihat kegilaan pada sang misi dan bahkan tidak bisa melihat tujuannya. Ini seperti menonton pertunjukan yang diatur dengan cermat olehnya. Tak lama kemudian, sosok sang misi benar-benar muncul di hadapan Xiaoyan. Hal yang paling luar biasa adalah seluruh tubuhnya dibungkus dengan jubah hitam, hanya memperlihatkan wajah yang seperti pusaran air. Keberadaannya ini agak mirip dengan apa yang dikatakan Hua Chan. Segera, cahaya dingin muncul di tangan Xiaoyan. Itu adalah belati Tongyo yang didapatkannya dari alam dewa kekacauan. Setelah melihat belati itu, sang misi menunjukkan reaksi ketakutan saat dia mundur selangkah. Jelas, Xiaoyan sudah memikirkan rencana ini sejak memintanya datang mendekat. Hanya saja dengan wujud aneh itu, bahkan jika Xiaoyan menyerang di depan di mana dia harus menikamnya. Xiaoyan tidak tahu di mana letak esensi kehidupan yang dimiliki sang misi. Entah itu di depan atau belakang, kemungkinan berhasil menikamnya sangat rendah. Yang paling penting adalah belum diketahui apakah belati Tongyo berguna atau tidak. Namun hasilnya tidak penting. Bagaimanapun sang misi tidak akan membunuhnya. Jadi tidak masalah apakah belati Tongyo berhasil atau tidak. Jika memang tidak berguna, belati tersebut tidak akan kehilangan efeknya. Sebelumnya, Xiaoyan telah menggunakannya sebanyak 2 kali terhadap Raja Roh dari Istana Surga Manusia. Jantung biru itu masih menjadi misteri. Selama jantungnya belum bisa hancur total, mereka bisa menjadi abadi. Sekarang, hanya tersisa 1 lagi sebelum belati ini akan kehilangan efektivitasnya. Xiaoyan nyaris tidak memberi kesempatan pada sang misi yang merangkak mundur untuk bereaksi. Belati Tongyo di tangannya segera memancarkan cahaya dingin, menusuk wajah pusaran itu dengan keras. Serangan ini sepertinya benar-benar menggores benda padat yang tampak seperti topeng itu. Kamu, beraninya kamu menipuku. Ini adalah belati Tongyo. Mengapa kamu memilikinya? Dari mana kamu mendapatkannya? Dia musuhku. Aku tidak menyangka akan ditipu oleh orang lain. Sang misi menjerit nyaring. Mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Setelah tertusuk belati Tongyo, sosok itu dengan cepat mengempes seperti bola karet. Tak lama kemudian dia benar-benar menghilang. Yang tertinggal di depan Xiaoyan hanyalah belati Tongyo. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar berhasil membunuhnya? Suqian Taiyi dan Ye Beijing yang menyaksikan di kejauhan tidak bisa untuk tidak berkata dengan terkejut. Mereka tidak menyangka Xiaoyan akan berhasil membunuhnya. Bahkan Xiaoyan pun stagnan di tempatnya. Dia hampir mengira mustahil untuk dapat benar-benar membunuh Zhang Misi. Segera Xiaoyan melihat belati Tongyo miliknya.
Seperti yang dia khawatirkan, belati tersebut masih memancarkan cahaya biru. Masa belati Tongyo tidak dikonsumsi? Artinya sang misi tidak terbunuh. Sialan, dia masih hidup, Xiaoyan berkata dengan terkejut. Tepat saat dia hendak mengangkat kepalanya, telapak tangan berwarna gelap mencengkram lehernya. Menyenangkan, aku tidak menyangka kamu ingin berkelompok melawanku. Ini menjadi semakin menarik, tapi sayang sekali ini tidak ada gunanya bagiku. Seluruh tubuh Zhang Misi sekali lagi muncul di hadapan Xiaoyan. Perilakunya sebelumnya tidak lebih dari sekedar mempermainkan Xiaoyan. Belati Tongyo tidak berguna terhadapnya, jadi sekarang tidak ada cara lain untuk menghadapinya. Ini jelas merupakan kekalahan bagi Taisu. Apakah pada akhirnya akan berakhir seperti ini? Taisu menanamkan banyak makhluk di dalam bintang. Mereka seperti kepompong yang menunggu pecah. Jika tidak dimusnahkan sepenuhnya, maka hanya masalah waktu sebelum mereka kembali membunuh semua hal di Sensi. Begitu mereka dibiarkan berhasil, maka Taisu akan memimpin untuk menjarah para dewa Sensi lagi. Sekarang, masalah Zhang Misi di depannya merupakan penghalang yang sulit diselesaikan. Bahkan belati Tongyo pun tidak dapat memusnahkannya. Akan lebih tidak mungkin lagi bagi Xiaoyan untuk menggunakan jenis serangan atau teknik bertarung lainnya. Tepat ketika Xiaoyan berpikir mustahil membalikan situasi saat ini, ketika dia memilih untuk menyerah dalam perjuangan, pagoda emas di antara kedua alisnya tiba-tiba bergerak. Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, cahaya dingin keluar di tengah alisnya. Cahaya dingin itu langsung menembus telapak tangan Zhang Misi yang menahan leher Xiaoyan. Sebuah lubang hitam muncul di wajah yang berputar-putar itu. Setelah meremas tangan Xiaoyan, dia langsung kehilangan kekuatannya. Telapak tangan yang dia gunakan untuk menyentuh Xiaoyan mulai meleleh dan hancur. Cahaya dingin itu terus menjalar dan membakar tubuh Zhang Misi. Adegan ini sontak saja mengejutkan Xiaoyan. Tak lama kemudian, sumber dari cahaya dingin itu akhirnya muncul di depannya. Ini adalah kristal surgawi. Xiaoyan baru mengetahuinya setelah melihatnya. Sejauh ini dia masih tidak tahu fungsi dari benda misterius tersebut. Dia hanya tahu bahwa pagoda emas memandunya untuk mengumpulkan. Di sisi lain, kepanikan benar-benar terpancar di wajah Zhang Misi. Dia bahkan tidak sempat berbicara ketika tubuhnya terkoyak dan menghilang. Setelah beberapa saat, Xiaoyan kembali memasukkan kristal surgawi ke dalam pagoda emas. Zhang Misi benar-benar mati kali ini. Namun Xiaoyan tidak pernah merasakan vitalitas apapun dari awal hingga akhir. Seperti yang dikatakan Hua Chan, dia seperti boneka yang dimanipulasi kekuatan tersembunyi di balik kulit ini. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, mustahil untuk melihatnya. Jika ingin mendalami lebih lanjut tentang divisi pengendali kehidupan, dia harus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alam dewa kekacauan. Tapi dari sudut pandangannya saat ini, dia sudah memiliki kekuatan untuk berhubungan dengan mereka. Hanya pada saat inilah Xiaoyan lebih yakin bahwa tujuan Susang bereinkarnasi bukan karena takut pada Taisu. Jauh dari itu, yaitu keberadaan yang sangat menakutkan dari alam dewa kekacauan. Munculnya Zhang Misi sudah menjadi bukti bahwa musuh yang sebenarnya adalah divisi pengendali kehidupan. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, dia juga secara bertahap mulai mengungkap rahasia yang tersembunyi. Misalnya, kekuatan seperti apa Zhang Misi yang baru saja dia tangani. Kekuatan semacam ini jauh lebih kuat dari Su Qiantai dan Ye Beijing. Tentu saja, hubungan di antara mereka tidak lebih dari sekedar menguntungkan. Jadi wajar saja mereka tidak akan mengambil resiko untuk membantu Xiaoyan. Jika mereka bergabung, mungkin Xiaoyan tidak akan berakhir menyedihkan seperti itu. Setelah Zhang Misi menghilang, dia meninggalkan topeng aneh yang mengambang di kehampaan. Xiaoyan mengering kening saat melihat ini. Dia tidak tahu apakah dia harus meraihnya atau tidak. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih mengulurkan tangan dan meraih topeng pusaran itu. Tepat ketika Xiaoyan menyentuhnya, sebuah perasaan aneh tiba-tiba menyerang jiwanya. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera melepaskannya. Mungkinkah selama dia mendapatkan topeng ini, dia bisa menjadi divisi pengendali kehidupan? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Pemikiran ini tidak mungkin terjadi. Zhang Misi sangat misterius, tidak mungkin menyamar hanya dengan topeng. Lalu Xiaoyan berhenti menyentuhnya dengan tangannya. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Belum terlambat untuk mempelajarinya nanti, atau menunggu hingga pertemuan alam dewa kekacauan berikutnya. Ini mungkin bisa menjadi alat tawar-menawarnya. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan semua ancaman yang tersisa. Segera, kekejaman kembali melintas di mata Xiaoyan. Kaki kanannya terangkat dan menghentak kehampaan. Lautan api tak berujung segera melonjak keluar dari bawah kakinya, bersiap menggunakan sisa kekuatannya untuk melenyapkan semua Taisu ini. Lalu, mata Xiaoyan tiba-tiba tertuju pada Su Qiantai. Melihat tatapan Xiaoyan, Su Qiantai segera mengerti apa maksud Xiaoyan. Ini adalah isyarat menyuruhnya keluar dari sini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya.
Tetap jaga kesehatan, semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.